Halo. Pull. Oh. Ya. Oke, nah kita lanjut ke lab yang ketiga yakni getting familiar with the Linux shell. Oke, nah jadi di sini ada bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu shell basics, yang kedua itu copying, deleting, and moving files. Kita buka si security workstation-nya. Oke, udah kebuka ya teman-teman. Nah, habis itu kita disuruh untuk to access the command line, select yang, sorry. Click the terminal icon located in the dock at the bottom of VM's Ubuntu terminal emulator opens. Oke, coba aja mana nih? Ini nih. Oke, di aku nggak ada sih teman-teman. Jadi aku bukannya pakai yang ini aja deh. Aku bukannya pakai si terminal ini aja. Karena nggak bisa. Aku nggak ada sih ikonnya di sini. Icon-icon kayak gini nggak ada teman-teman di aku. Nah, habis itu eh, kita using man command. Kita langsung ke step kedua. Using man. Nah, habis itu command page short command with profile. Oke, benar ya. Oh, it's available. Content, oke. A man page or command page is a man page provides detailed information about a given command. Now it's available option. Coba kita buka man. Oke. Nah, mungkin untuk name a few section that are included in the main options itu mungkin kayak ini ya teman-teman, di sini ada main K, ada main K gede, main F, main L, main W. Kita coba copy aja. Jadi untuk pertanyaan name a few sections that are included in the main page itu ada ini semua ya. Oke. Habis itu kita disuruh untuk type key to exit the main. Nah, udah. Use the main command to learn more about the cp command. Oke, coba kita ketik man cp. Oke, nah di sini cp. Nah, kayak mungkin ini kalau main cp ini untuk copy files and directories ya, directories. Sorry teman-teman, aku emang lagi sakit batuk jadi agak sorry kalau agak ganggu. Oke, nah terus habis itu coba kita ketik pwd. Oh ya, coba kita ketik man pwd. Nah, fungsinya di sini adalah untuk print the full file name of the current working directory. Bentar. Oke, coba aku mau balik ke si main cp dulu. Jadi benar belum ya? Ya benar. Jadi dia itu gunanya untuk copy search to dash, multiple search to directory. Oke, habis itu kita masuk ke step yang ketiga yakni create and change directoriesnya.
We will use the change to CD, make the okay, analyze the oke. Oke. Coba kita disuruh untuk ketik PWD. Sorry. Kita quit dulu ini si CP-nya. Kita disuruh untuk PWD at the prompt. Oke, coba kita PWD home. Nah, jadi untuk current directory-nya itu ada si home analysis ini teman-teman. Sini langsung muncul nih. Nah, jadi untuk pertanyaan what is the current directory itu adalah home analyst. Oke, kita selanjutnya itu navigate to the home analyst. Oke, habis itu kita langsung navigate aja dengan cara kita eh, komen ini. Bisa kita ketik ls l. Oke, kita bakal muncul nih kayak yang di sini ini muncul ya teman-teman. Nih ada sesuai di sini ya. Ini bakalan muncul ada display file size, habis itu permissionsnya, habis itu ownership dan date of creation. Oke. Selanjutnya in the current directory use the mkdir command to create 3 new folders. Oke, coba kita disuruh untuk create new folder itu mkdir cops folder 1 terus mkdir cops folder 2 sorry salah mkdir cops 2 itu mkdir cops salah mkdir cops folder 3. Nah, habis itu kita ketik lagi ls l ini. Nah, jadi ada muncul dia folder-folder ini teman-teman nih. Tadi aku barusan buat si ops folder 1, 2, dan 3 itu muncul. Oke, habis itu kita disuruh untuk type cd home analyst. Coba kita coba type cd di sini teman-teman kita paste aja terus kita klik enter. Nah, langsung jadi di sini ada tulisan nih ops folder 3. Jadi untuk pertanyaan which folder are you in now? Di mana adalah ops folder 3. Oke. Jadi di sini tuh kan tadinya kan ini analis stack ops ini doang kata teman. Nah, ketika kita habis ngetik komen ini itu bakalan jadi nama nih. Jadi ada ops folder 3-nya. Nah, jadi kita ada di folder ops folder 3 ini. Oke, nah habis itu eh, kita disuruh apa nih? Note in information. Oke. Type the comment cd and describes what happens. Oke, coba kita disuruh cd dan describe what happens. Oke, nah selanjutnya kita di challenge nih untuk type comment cd ini. Nah, oke. Kita langsung aja kita cobain type comment cd ini. Nah, jadi uh, untuk kenapa ini apa yang terjadi? Jadi di sini kan tadi kita dari si ops folder 3 ini. Nah, terus kita balik ke si user ini loh, apa folder awal kita atau apa yang bisa dibilang ya. Kita bisa bilang sih ada user. Nah, jadi setelah kita tadi ituin cd ini, coba kita coba lagi ya.
CD. Nah, tadi kan kita kan ke ini ya. Ininya tuh eh dari si ops folder 3 ini nih. Tadi teman-teman notice nggak sih ketika kita eh, ketik CD ini, CD apa sih ini lambang kayak bendera gitu. Nah, itu balik lagi nih jadinya ke analis SecOps ini. Nah, maksudnya itu adalah CD ini tuh istilahnya kita balik ke folder analis home ini nih, analis home atau kayak ya current usernya lah, si user ini. Jadi CD ini tuh berguna untuk, sorry, ini adalah istilahnya apa ya, shortcut command untuk balik ke folder user, ke folder current users-nya, folder si SecOps-nya, analisnya ini, analis home, files home. Nah, jadi kita balik lagi nih. Jadi kan kita kan habis ke direktor kita tuh SciOps, SecOps folder 3. Nah, jadi balik lagi ke si analis home, analis ini, analis SecOps ini. Oke. Nah, habis itu kita disuruh untuk ngebuat folder comment to use the mkd comment to create a new folder name. Oke. Oke, jadi kita disuruh untuk ini teman-teman. Bentar ya. Nah, kita disuruh untuk mana tuh tadi? Nah, kita disuruh untuk ini mkdir home analyst. Kita langsung aja coba di sini. Coba di sini ya. Kita paste. Nah, habis itu kita ketik komen LSL lagi. Nah, habis itu kita disuruh untuk verify the folder creation. Nah, jadi di sini kan LSL totalnya ada 4. Bla 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 bla. Oke, jadi di sini saya ops folder 3 sini ya teman-teman ya. Nih, di sini. Nah, itu dia analis saya ops folder 4. Mana ya? Nggak ada sih. Bentar, mana ya? Ini saya ops folder LSL. Oh, I see. Kita salah 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 komen guys. Kita salah komen. Jadi komennya tuh harusnya ini kan LSL-nya si ini ya, si analis home ya, bukan si saya ops folder 3. Oke, nah, no such file or directory. Kok no such file or directory ya? Coba ya, coba kita coba ulang ya. Bentar. Eh, Di sini kan harusnya tulisannya itu no such file or directory. Coba ya, coba kita copy ulang. Oh, ada nih teman-teman. Nah, ini bakal ada nih. Nah, ya emang ada sih. Aku nggak ngeliat tuh. Nah, ini tuh ada si saya ops folder 4 ya teman-teman. Sumpah aku nggak ngeliat. Ternyata ada. Saya ops folder 4-nya ada di sini. Nah, oke, nice. Habis itu, at this point we have been using for upload pads. Upload pad is the term used when having. Mm-mm. Coba kita coba disuruh komen, masukin komen lagi. Oke, nah di sini total 12.
Okay. Distinction bias. This is now used by operating system to try to collection the pattern directory. You can see the user. Okay. The cd command to change the directory to the directory in first. Oke, coba kita coba cd. Oke. Nah, habis itu change the current directory to. Oke, coba. Nah, oke, udah kita ganti. Habis itu kita coba ketik cd titik. Oke, what happens? Ya, what happens? Nothing happens gak sih, guys? Jadi nothing happens. Oke, setelah habis itu kita coba untuk cd titik-titik titiknya double. Cd titik-titik. Oh, nah, ketika kita ketik cd titik ini, kita nggak bakalan kemana-mana nih. Directory file kita bakal tetap di save cops folder 3. Tapi ketika kita ketik cd titik titik double, itu bakalan akan kembali ke si analis ini, analis ke sini. Nah, udah. Jadinya ini analis SecOps 3 ini akan ke jadi kayak istilahnya tadi kan kita ke si ops folder 3. Nah, kita jadi balik lagi ke si current files home-nya itu. Home kitanya. File file paling generalnya lah. Nah, habis itu what would be the current directory if you issued the oke. Coba kita coba untuk cd titik-titik di si analis SecOps ini. Cd titik. Nah, ketika kita cd titik itu bakalan ke analis SecOps-nya yang tadinya eh, apa sih ini ada tanda bendera jadi ke home menjadi home ini dulu. Jadi home. Ah, nah, kan ini kan, jadinya kan ini ada ini si logo bendera. Nah, jadi ke si home. Oke, nah what would be the current data if we issued coba kita issued cd titik lagi ya. Nah, ini beda lagi teman. Dari home dari analis SecOps home menjadi analis SecOps sorry. Jadi analis SecOps si ini tanda miring. Oke. Nah, terus kita disuruh lagi C si di titik-titik. Anjir, ganti-ganti nih, ganti-ganti nggak? Oh, enggak. Ketika kita si di titik-titik di garis analis check-ups garis ini kita nggak bakal kemana-mana ya teman-teman. Jadi mungkin kalau di sini, nah coba aku kayak nggak bisa deh. Kayak mungkin kalau ini tuh mungkin file paling general kali ya, file paling awal kali ya. Tetap berada di titik ini. Di sini di step keempat ini redirect output, yang dimana kita disuruh untuk nge-redirect atau yang redirect outputnya ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung cd aja, kita ketik cd home analyst. Use the command, use the echo command to echo a message because no output must define echo will output.
yang terminal now window. Oke, coba. Use the apa to redirect the output of the echo to a text file instead to the screen. Coba, coba ya. Coba kita copy apa nih? Nah, nah, coba aja. Bisa coba kita use the operator to redirect the output of the text message of the screen. Oke, coba kita copy ini. Oke, udah. No output was shown. Itu the message is that expected? Yes. Jadi message-nya itu nge-redirected to some text file .txt. Okay, notice that even though the some text file didn't exist, clear to the echo command, it was automatically created to receive the output generated by echo. Use the lsl. Nih, oke. Kita coba. Ls cannot. Oke, jadi nggak bisa ya. Coba ya. Ls l some text file titik txt. Oh, ini muncul di teman nih. RW RW ini analis ini muncul teman nih. Kayak yang di sini ini muncul. Nih, nah. Use the cat command to display the contents of the some text file. Oke, coba kita pakai cat some text, sorry, some text, sorry, some text file titik txt. Nah, ini muncul tadi message yang kita atau yang kita ketik. Oke, habis itu use the upload again to redirect the different echo output to the some text file. Oke, kita coba aja bisa nggak ya? Oke, coba ya. Oke, habis itu kita coba cat lagi, cat some text file titik txt. Tuh, coba deh, aku coba ya. Echo, this is a different. Stop masuk ke hack banget. Message once again echo to the terminal by echo some text file titik txt. Salah. Oke, kita coba get some text file titik txt. Oke, nah muncul ya teman-teman. Jadi ketika tadi kita udah ubah ininya message-nya, jadi berubah juga jadi this is a different message once again echo to the terminal by echo. Jadi what happened to the text file ya berubah berubah sih teman-teman ya.
Jadi what happened to the text file, explain, ya berubah karena kita memasukkan hmm, message baru dengan tanda ini ya. Jadi si get some text files-nya ini apa ya, munculin tag message baru. Tadi udah kita ubah gitu sih teman-teman. Oke, habis itu redirect and append to a text file. Whether the also validated to data to the files. The difference is that the path data at the end of the private file gives any context intact. Oke, oke. Kita udah copy nih. Habis itu use cat command. Sorry. Use cat some text file titik txt. Nah, jadi di sini kalau kita ngegunain apa, ngegunain tanda lebih dari dua kali, apa sih, double dua kali gitu, itu dia nggak bakalan, kan kalau misalnya tadi kita nandain pakai komen yang cuman operator lebih dari doang, lebih dari satu, itu bakalan ngeganti atau kayak nge-replace si message sebelumnya kan. Sedangkan kalau misalnya kita lebih darinya itu ada dua, itu dia bakalan bukan nge-replace, berarti dia kayak nambahin. Jadi yang message sebelumnya itu nggak bakalan hilang. Itu bakalan, jadi untuk pertanyaan what happened to the text file explain itu, dia bakalan akan menambahkan teks baru tanpa menghilangkan teks sebelumnya. Eh, kita ke step ke-6, work with hidden files in Linux. Not shown by default but file save. Oke. Oke. LSL kita disuruh ke LSL. Oke. How many files are displayed itu ada 52 ya di sini aku ya. Terus habis itu kita coba ke LSLA, dia bakalan totalnya itu dia bakalan nge-display 144, karena yang tadi itu dikasih tahu bahwasannya dot itu dia bakal nge-show, kalau dia bakal nge-show hidden files, sedangkan kalau misalnya LSL doang itu dia nggak bakal nge-show hidden files. Kayak misalnya di sini nih, ini kan kita foldernya tuh nggak ada yang awalnya kayak dot dot gitu kan, sedangkan kan di sini tuh ada nih kayak dot bus history, ada dot cc, dot config, dot mrc gitu-gitu. Ini kenapa lebih banyak ya, karena dia memunculkan hidden files dan files juga itu yang ada dot-dotnya itu. Habis itu, is it possible to hide entire directories by adding a dot before its name as well? Are there any directories in the output of ls strip la above? Jawabannya ada ya, eh, karena banyak hidden files, eh, banyak hidden files yang muncul, yang ikut muncul. So, coba. Oke, give three example of hidden files shown in the output. Oke, coba kita ini, misalnya di sini ada titik genome, ada titik hidden, habis itu apa lagi, titik uh, DMRC, and etc. Sorry, dan lain-lain. Type the main ls. Oke, coba kita ke selanjutnya. Selanjutnya ini kita disuruh type main ls. Oke, di sini is the down arrow key in one line at a time. Kayak ini ya. Nah, ketika kita pakai A,
apa LSA comment itu dia bakalan yang do not ignore entries with jadi kalau titik jadi kalau misalnya kita pakai ls strip LA itu dia bakalan nyampein semua file termasuk file yang titik-titik yang depannya titik-titik gitu. Oke, aku mau langsung masuk ke step selanjutnya, ke part selanjutnya ini copying, deleting, and moving files. Oke, step pertama itu kita disuruh untuk eh copying files, cp, some text. Oke, coba ya. Kita quit dulu ya teman-teman, quit. Di situ kita paste. Oke, coba. Oke, habis itu identify parameters in the cp command box. What are the source and destination file used for path represent the parameters? Oke, oke jadi kita nge-copy some text file itu ke si ops folder. Jadi ya, eh, apa awalnya itu apa ya? Sumbernya itu asalnya dari si home, analyst, dan some text files titik txt sorry titik txt. Nah, destinationnya ke home, analyst, si ops folder 2 sorry, some text file titik txt. Oke, use the ls. Oke, coba kan kita udah copy nih si some text filenya ke si ops folder. Coba kita verify dengan cara kita ketik comment ls si ops folder 2 use ls comment. Coba ls, nah ini benar ya teman-teman tuh ada some text file di teks, jadi kita udah berhasil copy si some text file ini ke si ops folder. Selanjutnya kita disuruh untuk verify dengan ls di home directory. Coba kita ls itu ya, karena ini teman-teman ya, ini si some text-nya itu ada nih tuh, some text file di teksnya. Nah, oke, jadi kita ke step kedua di mana disuruh untuk deleting files and directories. Oke, kita disuruh use command rm to remove files. Oke, coba kita remove files si some text filesnya ini dengan cara rm some text files file titik txt. Terus kita coba lihat ls, kita verify dengan cara kita ketik lsl. Nah, nah di sini si tadi kan waktu kita sebelum kita hapus ini ada nih. Jangan ketika kita udah nggak hapus, kita udah hapus, langsung nggak ada ya teman-teman di sini. Some text filenya langsung hilang. Oke, nah habis itu in Linux, kita langsung ke step selanjutnya. In Linux, directories are seen as a type of file such DRM command is also used to delete directories, but the R must be used instead of files. Oke, oke, kita disuruh hapus si ops folder. Berarti kita rm r si ops folder 1. Oke, kita langsung lsl. Nah, si ops folder one-nya kehapus ya teman-teman di sini. Ini si ops folder ada, sedangkan ketika kita udah hapus, kita ketik rm strip r si ops folder ini langsung hilang ya tuh, nggak ada tuh di sini. Ini nggak ada dan hilang. Habis itu step selanjutnya kita disuruh moving files and directories. Issue the command, oke, mv si ops folder 2 some text file titik txt to home analyst. Oke, nah udah bisa nih teman. Kita udah bisa move. Jadi di sini ini source-nya
dari mana filenya, habis itu ini destinationnya atau mau kemana dipindahinnya. Coba kita klik dulu kita lihat di LSLC Ops folder ya. Apakah some text filenya ini masih ada? Ada nggak ada ya teman-teman udah dipindahin. Coba kita yang LSL-nya, LSL home analysis. Nah, ini ada nih teman-teman nih. Di sini ada nih some text file ada ya. Oke, what command did you use to accomplish the test? Ya, komennya itu adalah ini ya. Reflection. Oke, jadi reflection jadi pertanyaan terakhir di ini adalah what are the advantages of using the Linux command line? Jadi mungkin untuk advantage-nya ini ya kita bakalan lebih apa sih lebih punya banyak kita lebih banyak ngulik sih teman-teman. Jadi ya experience kita otomatis jadi makin naik juga karena ya kita istilahnya apa ya? Dia advantage-nya mungkin si membuat user command line ini membebaskan baik itu kontrol atau options di command line. Sorry, options yang dimasukkan di command line. Jadi membuat user menjadi lebih memiliki pengalaman. Bukan pengalaman sih, apa ya? Jadi kita istilahnya punya apa ya? Kita jadi eh ya pengalaman sih. Saya kita masukin apa aja kan kita terserah kita kan. Kita dibebasin apa aja nih Linux sorry komentan yang mau kita masukin apa. Jadi saya kita ngulik-ngulik sendiri. Jadi kita em, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas sih. Lebih luas. Oke, jadi untuk lab ini aku udah selesai. Jadi aku lanjut ke lab selanjutnya ya teman-teman.